Pemirsa, mengisi kekosongan Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Friederika Widiasari Dewi sebagai pejabat pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Penunjukan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta. Sebelumnya, Friederika Widiasari Dewi menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Friederika menggantikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang sebelumnya mengundurkan diri bersama 3 pejabat OJK lainnya, termasuk Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara. Penunjukan Friederika merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK yang sudah diatur dalam peraturan Dewan Komisioner. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, sebuah pabrik penyimpanan bahan kimia di Kota Cilegon, Banten diduga mengalami kebocoran gas beraroma menyengat. Akibatnya puluhan warga yang tinggal di dekat kawasan pabrik mengalami sesak nafas hingga muntah dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Waduh, apa kuan? Mambu bos, Fopak bocor. Asap kuning kecoklatan yang diduga bahan kimia tersebut keluar dari pabrik PT Fopak di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Kepulan gas yang berbau menyengat tersebut terbawa angin hingga ke permukiman warga yang tak jauh dari kawasan pabrik. Akibat menghirup udara bercampur kimia tersebut, 46 warga dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Para korban yang terdiri dari anak-anak, dewasa, dan lansia ini mengalami mual, muntah, dan pusing. Dari 46, memang yang paling banyak itu usia sekitar 40 tahunan, usia produktif. Dan alhamdulillah kita akan tetap buka pelayanan khususnya di Puskesmas Pulau Merak 24 jam bagi masyarakat yang masih merasakan terdampak sesak dan lain sebagainya. Silakan datang ke puskesmas kami atau telepon jika memang berat, silakan nanti kami akan mendatangi ke rumah. Menurut kesaksian warga, kebocoran gas tersebut terjadi selama setengah jam sesaat setelah pihak perusahaan membersihkan saluran pipa. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi pabrik untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. Sementara itu, pihak perusahaan belum memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, keterangan saksi yang dihadirkan aktor Amar Zoni membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkejut. Saksi membongkar informasi alur peredaran narkoba di Rutan Salemba. Kamis lalu, aktor Amar Zoni kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda kali ini mendengarkan keterangan saksi dari pihak Amar. Namun keterangan yang disampaikan saksi yang bernama Andri Setiawan Indra Kusuma itu membuat para hakim terkejut. Secara blak-blakan ia memberikan kesaksian terkait peredaran narkoba di Rutan Salemba. Dalam keterangannya, ia sudah bebas sejak tahun 2025 di bulan Mei dan menyatakan mengenal Amar Zoni. Tidak hanya itu, Andri juga mengakui sempat terlibat dalam jual beli barang haram tersebut. Mendengar keterangan tersebut, Hakim Ketua memperingatkan agar saksi berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Bila dinilai keterangan palsu, maka saksi bisa kembali diseret ke dalam penjara. Pemirsa, harga emas kembali turun pada Sabtu 31 Januari 2026. Harga emas antam turun sebesar Rp260.000 dari Jumat kemarin seharga Rp3 juta. Rp120.000 kini menjadi Rp2.860.000 per gramnya. Setelah sempat meroket naik dan berada pada level tertinggi pada Kamis 29 Januari 2026, harga emas menunjukkan tren penurunan pada Jumat 30 Januari dan berlanjut pada Sabtu 31 Januari 2026.
Harga emas antam pada Kamis lalu mencetak rekor di harga Rp3.168.000 per gram. Kemudian turun Rp48.000 pada Jumat di harga Rp3.120.000 per gram dan berlanjut menurun tajam sebesar Rp260.000 pada Sabtu di harga Rp2.860.000 per gramnya. Tidak hanya antam, harga emas yang ditawarkan oleh Pegadaian pada Sabtu 31 Januari 2026 juga kompak melemah. Penurunan harga ini berlaku untuk berbagai produk termasuk buatan Galeri 24 dan UBS. Harga emas Galeri 24 pada Sabtu 31 Januari turun Rp89.000 di harga Rp3.171.000 per gram dari sebelumnya pada Jumat di harga Rp3.260.000 per gramnya. Hal yang sama juga terjadi dengan harga emas UBS yang turun Rp89.000 menjadi Rp3.186.000 per gramnya dari sebelumnya pada Jumat di harga Rp3.275.000 per gramnya. Pemirsa, banjir bandang melanda 4 kecamatan di Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, bencana ini merendam permukiman warga, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Banjir turun. Banjir bandang melanda sejumlah desa di 4 kecamatan di Tulung Agung, yaitu Kecamatan Besuki, Campur Darat, Tanggung Gunung, dan Kalidawir. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 4 jam pada Jumat malam. Dampak terparah terjadi di Desa Besole, Kecamatan Besuki. Banjir bandang menerjang kawasan permukiman warga dan fasilitas umum. Wes, iki maneh Mbak Eta ki yo embuh engko kena apa ndake. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Meski air cepat surut, namun banjir meninggalkan lumpur tebal. Kita hujan disertai juga lumpur dari gunung, dan tentunya ini memang sangat berdampak, terutama di SD 3, SD 5, Puskesmas, terus sekitaran Balai Desa Besole. Kecamatan mana saja Pak yang terdampak? Kecamatan kita Besuki, Kalidawir, dan juga Tanggung Gunung. Yang paling parah? Yang paling parah di Besole. Hingga Sabtu siang, petugas terus melakukan pembersihan dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 hari berlalu banjir masih merendam ribuan rumah di Subang, Jawa Barat. Ya, ratusan warga juga masih bertahan di kolong flyover menunggu air surut dan bantuan datang. Dari pantauan udara, banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dibanding hari sebelumnya, ketinggian air hari ini memang mulai surut sekitar 30 cm, namun ribuan warga masih memilih mengungsi di berbagai titik. Salah satunya di kolong flyover. Meski sudah beberapa kali diminta pindah, mereka tetap bertahan dengan alasan lokasi yang dekat dengan rumah. Para pengungsi mengaku kebutuhan makan selalu terpenuhi. Namun setelah 5 hari mengungsi, bantuan selimut, minyak kayu putih, hingga susu bayi belum mereka terima. Pempas, minyak telon, sama kayu putih, sama selimut, sama kasur. Selama ini belum ada bantuan seperti itu? Belum. Neng masih bertahan sama bayinya di sini? Iya. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah langsung bertindak nyata agar banjir tak datang kembali di kemudian hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan.